guys, kembali lagi di channel Yusumi Play dengan saya Charles, dan di video kali ini saya akan mereview dan mengkomparasi 4 produk pulse oximeter yang menjadi produk best seller atau penjualan terbaik di market online Shopee dan Tokopedia. 4 produk dari pulse oximeter yang akan saya komparasi adalah sebagai berikut. Oximeter model pertama yaitu LK88. Untuk foto-fotonya adalah sebagai berikut. Dan memiliki spesifikasi sebagai berikut. Oximeter model kedua yaitu LK89. Untuk foto-fotonya adalah sebagai berikut. Dan memiliki spesifikasi sebagai berikut. Oximeter model ketiga yaitu SO911. Untuk foto-fotonya adalah sebagai berikut. Dan memiliki spesifikasi sebagai berikut. Lalu untuk oximeter model keempat yaitu Yobekan, adalah satu-satunya produk yang memiliki nama brand atau merek. Untuk kelebihan produk yang satu ini memiliki stiker hologram original pada boxnya. Untuk foto-fotonya adalah sebagai berikut. Dan memiliki spesifikasi sebagai berikut. Bagi yang belum paham dengan fungsi alat pulse oximeter, akan saya berikan penjelasan sedikit adalah sebagai berikut. Pulse oximeter memiliki dua fungsi pakai, yaitu sebagai alat ukur nilai kadar oksigen dalam darah atau saturasi oksigen yang disingkat % SpO2. Memiliki rentang nilai pengukuran 70% hingga 100%, seperti di angka ini bagian atas. Untuk rentang nilai kadar oksigen dalam darah pada kondisi normal adalah level sekitar 95% hingga 100%, dan kondisi abnormal adalah level di bawah 95%. Berikut adalah gambar tabel dari saturasi oksigen. Fungsi yang kedua adalah sebagai alat ukur jumlah denyut jantung dalam satuan waktu per menit yang dikenal dengan sebutan pulse rate beats per minute, disingkat menjadi PRBPM, memiliki rentang nilai pengukuran 30 hingga 250 bpm. Untuk rentang nilai detak jantung yang normal berkisar antara 60 hingga 100 per menitnya. Sebagai informasi tambahan, pada alat pulse oximeter terdapat indikator PI persen, artinya percentage index perfusi, yang bisa dilihat di bagian PRBPM hingga ke bawah.
Memiliki arti yaitu kemampuan alat sensor untuk membaca sinyal dari cahaya infrared, kemudian menghitung nilai saturasi, oksigen, darah, dan denyut nadi. Semakin jelas sinyal yang terbaca oleh alat sensor, maka nilai akurasinya menjadi semakin tinggi. Untuk rentang nilai indeks perfusi berkisar 0,02% hingga 20%. Selanjutnya kami akan melakukan beberapa macam bentuk tes untuk mengetahui kualitas produk dari keempat model oximeter tersebut. Tes yang pertama yaitu tes sebagai alat ukur oximeter asli atau palsunya. Maksudnya adalah apakah dari keempat model oximeter tersebut dapat bekerja sebagai alat ukur dengan nyata atau palsu. Sebagai pendukung tes kami menggunakan alat ballpoint, adalah benda mati yang tidak memiliki denyut jantung dan kadar oksigen darah. Bila pada waktu proses tes berlangsung, alat oximeter tidak dapat mengukur benda ballpoint ini, berarti dapat dipastikan oximeter tersebut adalah asli. Bila sebaliknya, bila alat oximeter dapat mengukur benda ballpoint, berarti dapat dipastikan oximeter tersebut adalah palsu. Oximeter EK88 tidak dapat mendeteksi ballpoint ini. Lanjut untuk oximeter yang kedua. Oximeter LK89 juga tidak dapat mendeteksi ballpoint ini. Lalu lanjut untuk oximeter yang ketiga. Oximeter SO911 tidak dapat mendeteksi ballpoint ini. Lalu untuk oximeter yang keempat, oximeter yang terakhir, oximeter Giobekan juga tidak dapat mendeteksi ballpoint ini. Jadi untuk kesimpulannya, hasil tes yang pertama sebagai alat ukur oximeter asli atau palsunya dari keempat model oximeter tersebut, maka semuanya dinyatakan asli. Tes yang kedua yaitu tes nilai akurasi oximeter, akurat atau kurang akuratnya. Sebagai pedoman nilai standar akurasi, kami akan menggunakan nilai hasil ukur dari keempat model oximeter itu tersendiri sebagai perbandingannya. Jadi dengan kata lain, keempat model oximeter tersebut saling mengoreksi nilai akurasinya. Cara kerja dari alat oximeter ini akan terus melakukan pengukuran, jadi kami akan tunggu sekitar 30 detik atau sampai nilai menjadi cukup stabil. Dan ini sudah dibiarkan selama beberapa waktu dan sudah stabil. Jadi kesimpulannya, hasil tes yang kedua, nilai hasil ukur dari keempat model oximeter tersebut hampir sama atau hanya beda sedikit lah. Maka semuanya dinyatakan memiliki level akurasi yang cukup baik. Lalu untuk tes yang ketiga, yaitu tes waktu ukur yang tercepat dari keempat model oximeter tersebut. Jadi untuk kesimpulannya, hasil tes yang ketiga untuk waktu ukur yang tercepat yaitu di posisi yang pertama adalah Giobekan, membutuhkan waktu kurang lebih 5 detik saja. Lalu di posisi yang kedua adalah LK89, membutuhkan waktu kurang lebih 7 detik. Dan di posisi yang ketiga adalah SO911 dan LK88 yang membutuhkan waktu kurang lebih selama 11 detik.
Berikutnya akan kami tampilkan tabel hasil komparasi. Fitur dari keempat pulse oximeter adalah sebagai berikut. Kami memberi penilaian review dari keempat pulse oximeter dengan range nilai 1 hingga 10 adalah sebagai berikut. Posisi yang pertama adalah Yobekan, mendapatkan nilai total 9 dari 10. Di posisi yang kedua adalah LK89, mendapatkan nilai sebesar total 8 dari 10. Lalu di posisi ketiga adalah SO911, mendapatkan nilai total 7. Dan di posisi yang terakhir, yaitu posisi keempat, adalah LK88, mendapatkan nilai total 6,5 dari 10. Selanjutnya yang terakhir adalah membahas kesimpulan adalah sebagai berikut. Dari keempat produk pulse oximeter yang sudah kami review dan komparasi ini, dapat bekerja menjalankan fungsinya sebagai alat ukur medis dengan cukup baik, cukup akurat, efektif, dan efisien. Dari keempat produk pulse oximeter tersebut memiliki range harga jual berkisar di harga 75 hingga 100 ribu rupiah saja, yang masih terbilang wajar dan terjangkau. Maka menurut pendapat kami, dari keempat produk pulse oximeter masih terbilang sangat worth it untuk dibeli. Untuk link pembelian dari keempat produk pulse oximeter akan kami tulis di kolom deskripsi ya. Berikut adalah QR code, link untuk link toko online, tempat di mana kami mendapatkan keempat produk pulse oximeter yang kami pakai untuk review ini. Oke, sampai di sini dulu review dari keempat produk pulse oximeter. Semoga bisa menambah wawasan dan bermanfaat untuk Anda semuanya. Terima kasih sudah menonton video kami dari awal hingga sampai akhir ini ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Yoshimi Play serta nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video baru yang akan kami upload ke depannya juga. Oke, sampai sini dengan saya Charles. Peace.